Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lestari dengan NIM 12202110. Baiklah, di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berasal dari Kota Kayu Agung dengan judul Sanak Bulan. Pada zaman dahulu kala, seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin menghilang dari perkampungan. Ia adalah seorang gadis yang memiliki wajah jelita. Menghilangnya dia dari perkampungan dikarenakan kampung mereka porak-poranda akibat banjir. Dia kehilangan ayah bunda serta seorang perempuan kembarannya. Dalam keseharian dia sering dipanggil Jana, sedangkan adiknya bernama Juwaina. Ternyata Jana bukan menghilang begitu saja, diselamatkan oleh seorang pemuda yang juga senasib dengannya. Mereka hidup dalam sebuah hutan rimba. Pemuda itu bernama Serunting. Mereka berdua tentu saja menjadi pasangan suami istri yang hidup di dalam hutan jauh dari perkampungan mereka. Karena banjir besar yang sudah memusnahkan perkampungan mereka, mengakibatkan mereka tak tahu lagi di mana letak tanah leluhur mereka masing-masing. Berpuluh tahun mereka berdua hidup di dalam hutan. Selama itu pula mereka tidak dikaruniai keturunan. Serunting sangat merindukan untuk menina bobokan anak. Namun apa daya, selama 10 tahun kerinduan itu tak pernah terobatkan. Pada suatu hari, mereka berdua pergi ke tepi sungai untuk mencari ikan. Di sana kedua suami istri itu tanpa sadar menangis sendiri. Tanpa asal muasal mengapa mereka hingga menangis terseduh-seduh. Dikala mereka dibawa larut dalam kesedihannya masing-masing, Jana sang istri Serunting tiba-tiba menceburkan diri ke dalam sungai sambil menjerit, "Tidak, jangan ambil anakku, jangan ambil anakku." Pada saat itu suaminya Serunting kaget untuk bukan main melihat istrinya terhanyut sambil menjerit memanggil seorang anak, "Tolong, kembalikan anakku, jangan ambil anakku." Setelah dia terdampar di bebatuan pinggir sungai, dia kelelahan dan tidak sadarkan diri. Serunting berulang kali menyadarkannya. Dia khawatir tentang istrinya. Tiba-tiba ada bunyi petir menggelegar yang telah membuat Jana siuman dari pingsannya. Serunting langsung memeluk istrinya dengan keharuan yang sangat dalam. Dia berusaha tidak mau mempertanyakan hal ikhwal yang telah dialami istrinya. Tapi seketika Jana menceritakan hal ikhwal yang dia rasakan pada suaminya. Kanda Runting, tadi aku melihat seorang anak yang dibawa lari oleh seekor ikan besar di dalam sungai. Anak itu melambaikan tangannya seakan minta pertolonganku. Lantaran itu aku menceburkan diri mengejar dia. Ternyata anak itu hilang dari pandanganku. Aku sedih, Kak Runting. Aku rindu pada seorang anak. Seandainya Gusti yang Maha Kuasa mengabulkan doaku, apapun bentuk anakku akan kuterima dengan kasih sayangku tanpa ada tepinya. Jana menangis kian terseduh-seduh. "Istriku, maafkan aku, mungkin aku tidak bisa memberimu seorang anak. Maafkan aku istriku." Lalu Serunting pun menangis dengan kesedihan yang memilukan. "Tidak, Kak Runting, kamu tidak bersalah. Akulah yang tidak mampu memberimu keturunan." Akhirnya mereka tidak sadar hingga tertidur di tepi sungai itu. Dalam tidur mereka, Serunting bermimpi kalau dia diberi seorang hulu batang raja, sebuah labu siam yang besar. Lalu labu tersebut dipeluknya, seolah-olah meminang seorang bayi. Dalam kebersamaan itu juga, istrinya bermimpi yang sama. Setelah mereka terbangun, mereka secara bersama-sama ingin menceritakan hal ihwal mimpinya. Akhirnya Serunting mengalah, dipersilakannya
sang istri untuk bercerita. Mendengar cerita dari mimpi istrinya, dalam hati Serunting berkata, "Mengapa bisa bermimpi yang sama ya?" Dia keheranan. Sehabis istrinya bercerita, Serunting tak lagi menceritakan mimpinya pada sang istri. Mereka pulang ke gubuk di mana mereka tinggal selama puluhan tahun. Setiap pagi Jana sibuk menanak nasi, sementara Serunting suaminya pergi ke sawah menanam padi. Jana yang tinggal sendirian selalu bersenandung seolah-olah menindurkan bayi dalam ayunan. Tidak saat dia larut dalam senandungnya, tanpa sadar dia telah diamati oleh Serunting, suaminya yang sudah lama memperhatikan kelakuannya dari bawah gubuk mereka. Hati Serunting bergemuruh, remuk rendam, menahan kesedihan dan keharuan. Dalam hatinya, dia menangis sambil berdoa, "Duhai Gusti yang Maha Kuasa, berilah kami keturunan, apapun wujudnya kami terima. Kami sangat merindukan." Ada suara tangis di gubuk ini. Air matanya menetes membasahi pipinya. Serunting dan istrinya selalu tampak bersedih, sedang makan menangis, sedang mencuci pakaian menangis. Demikian juga Serunting sambil mencangkul dia menangis. Semua itu didasari oleh kerinduan untuk mendapatkan anak. Suatu hari, Jana dengan wajah ceria menyambut suaminya pulang dari sawah. Serunting keheranan, tak biasa istrinya sangat dicintanya berwajah ceria seperti ini. "Istriku, wajahmu riang sekali. Apa gerangan yang telah kamu dapatkan selama aku tinggalkan ke sawah hari ini?" Jana tidak langsung menjawab. Dia langsung mengambil buntalan baju lalu digendongnya serasa menggendong seorang bayi. Dia terus bersenandung melihat keadaan itu. Serunting bukannya bahagia, dia tambah bersedih dan menangis. Dalam hatinya mengatakan bahwa istrinya sudah gila. Di saat Serunting tertunduk sambil menangis, istrinya mendekati dia sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Serunting terperanjat tidak percaya. Dia bahkan tambah menangis, tapi tangis itu adalah tangis haru bahagia. "Istriku, apa benar kamu hamil? Apa benar kamu hamil?" Berulang kali kalimat itu diucapkan, seakan tidak percaya dengan perkataan Jana. Yang tadi kegirangan, tiba-tiba dia tersirak menangis. "Kanda Serunting, aku sangat bahagia. Aku benar-benar hamil, tidak akan mendapatkan anak. Doa kita selama ini telah dikabulkan Gusti yang Maha Kuasa." Pada hari itu bukan main girangnya pasangan suami istri itu. Hari-hari dilalui oleh suami istri itu dengan kesenangan yang tiada tara, sampai masanya 9 bulan Jana melahirkan. Detik-detik yang mendebarkan itu bercampur dengan kebahagiaan. Apa yang terjadi? Yang dilahirkan Jana bukanlah sosok manusia sempurna. Yang lahir adalah sosok sebuah labu siam warna putih kekuningan. Sesaat kegembiraan pasangan suami istri itu hancur melihat sosok anak yang terlahir tersebut. Akan tetapi mereka akhirnya sadar juga dengan apa yang diucapkan mereka ketika sebelum mereka mendapatkan anak tersebut. Walaupun wujud anak mereka adalah sebuah labu, dia mempunyai mata, mulut, telinga, serta hidung yang sempurna. Sosok labu tersebut disayangi, dimanjakan, serta dikasihi dengan sepenuh hati oleh ayah bundanya. Ketika dia dewasa, tubuhnya membesar tapi malah berwujud sebuah labu. Suatu senja, sang labu berkata pada ayah dan bundanya, "Ayah, bunda, tadi pagi ketika ayah bunda ke ladang, ada hulu balang kerajaan menyampaikan pengumuman.
yang isinya bahwa siapa yang bisa menyembuhkan putri raja yang sedang sakit parah apabila orang tua, maka raja berjanji akan mengawinkan dia dengan putrinya tersebut. Jika seorang perempuan remaja, maka dijadikan sebagai saudara angkat putri raja. Jana sebagai seorang ibu nalurinya menangkap apa keinginan anaknya. Dia tahu bahwa anaknya adalah seorang laki-laki karena didengar dari suaranya. Selama ini, sang ayah pun demikian, belum bisa mereka berdua memiliki nasib anaknya. Tiba-tiba bak petir menyambar di siang hari. Mereka mendengar pernyataan anaknya. Ayah, ibu, izinkan dan antarkan aku ke istana. Aku ingin mengobati putri raja. Seketika ayah bunda sang labu menitikkan air mata. Sang bunda berkata dengan sejuta kesedihan, "Anakku, kami bisa mengantarkanmu ke sana. Tapi apakah kamu sanggup menerima cemoohan orang banyak? Jika niatmu dapat diurungkan, ya." Sang ibu tak sanggup meneruskannya. Dia bingung dengan bentuk kalimat bagaimana akan diucapkan agar anaknya tidak kecewa. Sang ayah meneruskan dengan sikap tegar meskipun dalam dadanya ada gemuruh tangis yang membahana. "Putraku, ibumu benar, tapi ayah berharap kepadamu. Jadilah kamu seorang kesatria yang menerima kenyataan hidup." "Ayah setuju, nak, dengan keberanianmu." Tiba saatnya orang satu persatu berkumpul di alun-alun istana menunggu panggilan hulu balang untuk masuk ke ruang putri yang sedang sekarat. Semua orang mempelototi kondisi tiga beranak tersebut dengan sinis, bahkan ada yang sempat mencaci maki mereka. Namun, apapun bentuk caci maki itu, sang labu dan ayah ibunya tidak peduli. Namun, salah satu peserta sebelum giliran sang labu nampaknya berbaik hati. Dia bertanya, "Maaf Kisanak, sebenarnya siapa yang ingin mengobati putri raja tersebut? Apakah kamu sang labu?" Tutur sapa itu sangat ramah dan santun, serta menyejukkan hati. Sang labu menjawab dengan mulut dan bibirnya yang mungil, "Ya, akulah yang akan melakukan sahabatku yang baik." Tiba giliran pemuda ramah itu dipanggil. Dia masuk dengan melontarkan senyum persahabatan pada labu dan orang tuanya. Sang labu tinggal bersama ayah bundanya menunggu giliran, sementara hari sudah maghrib. Tiba-tiba pemuda ramah tadi keluar dengan wajah yang kecewa. Dia pergi meninggalkan alun-alun. Sang hulu balang memanggil peserta berikutnya. Sekarang giliran sanak Pulan. Masuklah. Yang mana orangnya? Sang hulu balang heran begitu mendapatkan jawaban dari sang labu yang menjawab, "Dialah." Sanak Pulan yang dimaksud, namun si hulu balang tetap mempersilakan dia masuk dengan digendong oleh ayahnya. Sang labu masuk ke ruang di mana sang putri sedang berbaring lemas dengan mata yang terpejam. Dari sudut mata sang putri dengan tiada henti menetes butiran air bening, pertanda dia bersedih berkepanjangan. Sang raja sempat terperangah melihat apa yang ada di depannya. Dia berkata dalam hati, "Apakah mungkin manusia labu ini bisa menyembuhkan putri kesayangannya? Seandainya iya, apa mungkin anakku akan aku kawinkan dengan manusia labu ini sesuai janjiku?" Raja bergumam dalam hatinya. Kemudian ia tetap memutuskan untuk memberi kesempatan pada Sanak Pulan atau si manusia labu untuk melaksanakan tugasnya. Sebelum sang labu melaksanakan tugasnya, dia memohon maaf pada raja dengan segala kejujuran dan serendah hatinya.
sementara kedua orang tuanya sudah mempersiapkan diri untuk menerima ucapan dari caci maki dari raja. Mereka khawatir Labu tidak berhasil. Sang Labu pun memohon pada ayah bundanya agar berdoa dan dia meminta bantuan pada ayahnya. Ayah, tolong tutup matamu dengan telapak tangan ayah. Ibu, tolong tekankan ubun-ubunku. Aku akan mengobati sang putri. Pada saat itulah sang Labu seolah membaca rangkaian mantra yang kemudian ditiupnya ubun-ubun sang putri. Saat itu pula sang putri membuka matanya, dan saat itu juga sang Labu berubah wujud menjelma menjadi sosok manusia sempurna dengan wajah yang sangat ganteng menawan serta mempesona. Wajah itu berwibawa serta terkesan gagah. Semua hadir di ruang itu terkesima. Ayah bundanya menjerit tertahan, tapi tersiram menangis sambil memeluk putranya. Sang raja dan permaisuri langsung mendekap erat sang Labu serta kedua orang tuanya. Putri raja seketika berdiri sambil berkata, "Ayah, bunda, inilah pemuda yang selalu hadir dalam mimpiku. Aku sakit karena memendam kerinduan, karena aku tak mungkin bisa bertemu, karena aku tak tahu di mana rimbanya. Apakah ayah bunda mengizinkan aku untuk menjadi istrinya?" Dengan linangan air mata, raja dan permaisuri mengangguk tanda setuju, sedangkan semua yang hadir menyaksikan dengan tersirat menangis. Sang Labu memperkenalkan dirinya. "Tuanku, raja dan permaisuri, aku diberi nama oleh ayah bundaku Sanak Bulan, karena aku dilahirkan dan dibesarkan di dalam hutan belantaran di sebelah sana. Aku tidak sanggup menerima putrimu sebagai istriku, karena aku sadar kami orang miskin, hidup di dalam hutan. Maafkan saya, tuanku raja." Dia tersirat menangis lalu memeluk kedua orang tuanya. Sang raja berseru, "Tidak anakku, kamu adalah orang yang kaya hati. Jujur, kamulah suami anakku. Orang tuamu juga tetap tinggal di istana ini. Kamulah yang berhak dan pantas mewarisi harta kerajaan ini kelak." Kesenduan haru bahagia menghiasi ruangan itu. Sanak Bulan akhirnya menerima tawaran sang raja. Dia dan dinobatkan sebagai penyimbang pangeran. Mungkin itu saja cerita rakyat yang bisa saya bacakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.